Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan yang maksimal oleh Allah SWT. Kita akan membahas pengertian interaksi antar ruang, melanjutkan materi kita yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan lewat e-learning, Bu Evi menarik beberapa pertanyaan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah pengertian ruang. Jika kita mengatakan kata ruang, apa yang ada di benak kalian? Ruang makan? Ruang tamu? Boleh? Kalau kalian keluar rumah, di halaman rumah, itu juga ruang. Kalian datang ke sekolah, ke madrasah, di sana itu juga ruang. Lebih luas lagi, kalian tinggal di Blitar. Seluruh wilayah Blitar ini itu juga ruang. Mau lebih luas lagi, di Jawa Timur. Jawa Timur juga ruang. Jadi, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup tinggal. Selanjutnya, interaksi antar ruang. Jadi apa interaksi antar ruang itu? Ya, interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih objek yang saling mempengaruhi. Jadi maksudnya begini, setiap ruang di permukaan bumi yang tadi kita sudah sebutkan itu memiliki ciri khas tertentu yang antara satu wilayah dengan wilayah yang lain berbeda. Contohnya, kita orang Blitar. Di sini kita memiliki banyak sumber daya, misalnya sumber daya koi, sumber daya ayam petelur, kendang. Ya, pasti kalian semuanya sudah tahu bahwa itu semuanya adalah produk dari Blitar. Sementara kita yang orang Blitar membutuhkan pakaian, membutuhkan sepatu, membutuhkan buku, dan itu tidak ada di Blitar. Makanya antara wilayah Blitar dengan wilayah lain melakukan interaksi, sehingga antara kedua wilayah saling mencukupi kebutuhan. Ada beberapa kondisi yang mengakibatkan terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Coba kalian lihat. Wilayah A adalah penghasil sayuran atau di sini disebutkan dengan surplus sayuran. Wilayah B merupakan wilayah yang surplus ikan. Berarti ini di pantai. Orang-orang yang tinggal di wilayah B, mereka membutuhkan sayuran. Dan sebaliknya, orang-orang yang tinggal di wilayah A, mereka membutuhkan ikan. Akhirnya kedua wilayah ini melakukan interaksi antar ruang. Yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contoh, kita biasanya berbelanja kebutuhan kita ke pasar Legi. Akan tetapi, ketika pasar Sumbringin menyediakan segala kebutuhan kita, maka kita akan lebih memilih berbelanja di pasar Sumbringin. Kita lihat ilustrasi berikut. Wilayah A merupakan wilayah surplus sayuran minus ikan. Jadi di sana sayurannya melimpah tetapi tidak memiliki ikan. Wilayah B merupakan wilayah surplus ikan minus sayuran. Biasanya mereka saling berinteraksi antara A dan B. Akan tetapi ada tempat baru yang lebih menjanjikan atau tempatnya lebih dekat, lebih mudah dijangkau, yaitu C. Akhirnya antara A dan C, karena mereka saling membutuhkan,
maka terjadilah interaksi antara wilayah A dan C. Inilah yang disebut dengan kesempatan antara. Adalah kemudahan transfer. Di dalam interaksi antar ruang, kita membutuhkan pengangkutan barang dan juga pengangkutan orang. Di dalam pengangkutan, dibutuhkan infrastruktur yang memadai atau jalanan yang baik. Jika jalanan yang dilalui adalah jalan yang rusak, maka tidak akan terjadi interaksi antara wilayah yang satu dengan yang lain. Demikian pembahasan kita tentang interaksi antar ruang. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.